Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasi analisa jurnal keperawatan sistem pernafasan efektivitas pemberian oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator. Definisi ventilator sendiri. Ventilator merupakan alat bantu pernafasan yang digunakan untuk pasien yang mengalami gagal nafas atau tidak mampu bernafas secara mandiri. Ventilator akan membantu memberikan oksigen segar dengan tekanan tertentu ke dalam paru-paru pasien untuk memenuhi kebutuhan oksigen pasien. Indikasi klinis pemasangan ventilator mekanik. Yang pertama, gagal nafas. Yang kedua, insufisiensi jantung. Dan yang ketiga, disfungsi neurologis. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, support ventilator mekanik dapat berupa support total atau control mechanical ventilation, atau juga support parsial atau sebagian, atau juga assisted mechanical ventilation. Pada intinya cuma membantu saja gitu. Pada support total, pola pernafasan pasien secara total digantikan oleh ventilator. Sedangkan support parsial, ventilator hanya membantu pasien selama bernafas. Ventilator mengirimkan aliran inspirasi yang telah diatur dalam responnya pada usaha inspirasi pasien. Untuk selanjutnya oral hygiene ya. Pengertiannya sendiri, oral hygiene adalah tindakan untuk membersihkan dan menyegarkan mulut, gigi, dan gusi. Tujuan oral hygiene yaitu untuk mencegah penumpukan plak dan mencegah lengketnya bakteri yang terbentuk pada gigi. Caranya sendiri, yang pertama sikat gigi, yang kedua kumur antiseptik, yang ketiga dental floss atau benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi, dan yang keempat pembersihan lidah. Untuk metodologi penelitian di jurnal yang kami analisa ini, untuk judulnya yang efektivitas pemberian oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator mekanik. Untuk populasinya itu, untuk analisanya sendiri kami menggunakan analisa PICO ya. Populasinya sendiri yaitu pasien yang dirawat di intensive care unit yang terpasang ventilator mekanik. Untuk tindakan yang diangkat sendiri yaitu atau intervensinya, pemberian intervensi oral hygiene. Yang kedua, mengukur efektivitas pemberian oral hygiene pada pasien. Untuk perbandingannya sendiri, jurnal ini menggunakan pre-post intervensi oral hygiene. Untuk tujuannya sendiri, penelitian ini mengetahui tingkat efektivitas sebelum dan sesudah pemberian oral hygiene. Untuk jurnal pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hadi Kusuma Atmaja tahun 2014 berjudul Komparasi Pemberian Hexadol dan Chlorhexidine sebagai Oral Hygiene terhadap pencegahan ventilator associated pneumonia atau PAP. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien kritis terpasang ventilator mekanik DIP di RS Pantiwilasa Citarum dan RS Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Jumlah sampel adalah 30 responden, 15 responden adalah kelompok hexadol dan 15 responden pada kelompok
Chlorhexidine. Intervensi diberikan dengan cara responden pada kelompok heksadol dilakukan oral hygiene dengan menggunakan larutan heksadol 2 kali sehari, dan pada kelompok chlorhexidine dilakukan oral hygiene dengan larutan chlorhexidine 2 kali sehari. PAP diukur dengan CPIS meliputi 6 komponen: temperatur tubuh, fototorak, pemeriksaan leukosit, sputum, dan ARDS. Untuk jurnal yang kedua, penelitian di Biomukti Wijaya 2012 berjudul Pengaruh Pemberian Propidon Iodin 1% sebagai oral hygiene terhadap jumlah bakteri orofaring pada penderita dengan ventilator mekanik. Populasi dalam penelitian ini menggunakan populasi target, yaitu semua penderita dengan ventilator mekanik di ICU RSUP Dr. Karyadi, dan populasi terjangkau, yaitu penderita dengan ventilator mekanik di ICU Dr. Karyadi yang telah dirawat minimal selama 2 hari, yang memenuhi kriteria inklusi. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian yaitu 15 responden. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan control group pre-test post-test. Karakteristik responden pada penelitian ini sebagian besar laki-laki dan paling banyak umur 60-69 tahun. Intervensi yang diberikan yaitu dengan melakukan pemeriksaan sebelum perlakuan dengan cara menghitung jumlah bakteri orofaring. Kemudian diberikan intervensi menggunakan chlorhexidine 0,2% sebanyak 25 ml tiap 12 jam setelah 48 jam. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dengan cara menghitung jumlah bakteri orofaring kembali dengan menggunakan instrumen untuk mengukur jumlah bakteri pre dan post test. Untuk jurnal ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rizky Andini tahun 2012 berjudul Pengaruh Pemberian Propidon Iodin 1% sebagai oral hygiene terhadap jumlah bakteri orofaring pada penderita dengan ventilator mekanik. Populasi dalam penelitian ini menggunakan populasi target, yaitu penderita dengan ventilator mekanik di ICU RSUP Dr. Karyadi, dan populasi terjangkau yaitu penderita ventilator mekanik di ICU RSUP Dr. Karyadi yang telah dirawat minimal 2 hari, yang memenuhi kriteria inklusi. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian yaitu sebanyak 15 responden. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan control group pre-test post-test. Karakteristik responden dalam penelitian ini sebagian besar perempuan dan paling banyak berumur 60-69 tahun. Intervensi yang diberikan yaitu dengan melakukan pemeriksaan sebelum perlakuan dengan cara menghitung jumlah bakteri orofaring. Kemudian diberikan intervensi masing-masing. Diberikan Propidon Iodin 1% sebanyak 25 ml tiap 12 jam. Selama 48 jam. Tiap sampel diambil sekret dari orofaring sebelum dan sesudah perlakuan, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan hitung jumlah dan jenis bakteri orofaring dengan menggunakan instrumen untuk mengukur jumlah bakteri pre dan post test. Untuk jurnal keempat, penelitian yang dilakukan oleh Erna Ratna Kartinawati tahun 2020 berjudul Perbedaan Efektivitas Antara Chlorhexidine dengan Propidon Iodin sebagai oral hygiene pada penderita dengan ventilator mekanik di ICU yang dinilai dengan fototorak.
Sampel terdiri atas 22 penderita yang memakai ventilator mekanik di ICU RSUP Dr. Karyadi Semarang yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian dibagi menjadi 2 kelompok secara random. Kelompok 1 diberikan kloreksidin 0,2% dan kelompok 2 diberikan propiodin iodin 1%. Karakteristik responden pada kelompok 1 sebagian besar perempuan dan rata-rata berumur antara 21 sampai 49 tahun. Sedangkan kelompok 2 sebagian besar laki-laki dan rata-rata umur antara 17 sampai 48 tahun. Intervensi dilakukan dengan memberikan kloreksidin 0,2% sebanyak 25 mili pada kelompok 1 dan propiodin iodin 1% sebanyak 25 mili pada kelompok 2 yang dilakukan setiap hari setiap 12 jam pada hari kedua atau 48 jam setelah pemakaian ventilator dilakukan kembali. Pemeriksaan fototorak, kemudian hasil pemeriksaan ini akan dibandingkan dengan pemeriksaan sebelum perlakuan dengan menggunakan instrumen lembar hasil pemeriksaan. Dan untuk jurnal yang kelima, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agus Purnama dan Rausan Fikri tahun 2020, berjudul Perbandingan Efektivitas Oral Hygiene menggunakan enzim laktoperoksidasi dengan kloreksidin dalam pencegahan PAP di ICU RSX. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien ICU RSX yang terpasang ventilator selama 3 bulan terakhir sebanyak 127 pasien. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 responden yang masuk kriteria inklusi eksklusi. Pada penelitian ini, penelitian menggunakan rancangan kontrol grup pretest dan posttest. Karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu jumlah perempuan 20 dan laki-laki 20. Bisa dijumlahkan menjadi 40. Sebagian besar responden berusia 46 sampai 55 tahun. Intervensi yang diberikan yaitu dengan cara melakukan oral hygiene pada pasien menggunakan enzim laktoperoksidasi dengan kloreksidin. Kemudian dibandingkan efektivitasnya dalam pencegahan PAP menggunakan lembar observasi CPIS. Jadi kesimpulannya dari 5 analisa penelitian yang terpilih menyatakan bahwa terdapat efektivitas pemberian oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator mekanik. Intervensi oral hygiene mampu mengurangi jumlah bakteri orofaring serta efektif untuk pencegahan PAP pada pasien sebagai akibat dari pemasangan ventilator mekanik. Mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.